Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di Training Pelata Telepon. Kali ini kita akan membahas salah satu tema yang berjudul parameter baku mutu air limbah untuk Indonesia. Masih bersama saya Anggi Nurdana, dengan manajer di PT Cembusa dan juga founder untuk www.olahair.com. Oke, ini perkenalan sebelum masuk ke materi lebih jauh. Nama saya Anggi Nurdana. Saat ini telah mendesain IPAL dan WTP secara nasional lebih dari 48, mungkin sekitar hampir 60 ya, 60 lebih mungkin. Yang kecil-kecil saya nggak hitung ya. Dan juga GM untuk PT Cembusa, dan saat ini aktif sebagai tenaga ahli di 6 perusahaan engineering. Jadi mungkin kalau teman-teman datang ke perusahaan A, B, C, D, nanti ketika presentasi mungkin yang maju saya lagi kalau untuk WTP atau water treatment plant seperti itu. Ini definisinya terlebih dahulu sebelum jauh ke materi lainnya. Yang pertama adalah apa sih air limbah itu? Kita harus tahu dulu nih definisinya, karena tanpa tahu definisi maka kita bisa jadi nanti mengeneralisir semua air bisa jadi air limbah atau semua cairan disebutnya air limbah. Padahal menurut Oxford Dictionary, air limbah atau wastewater adalah water that has been used in the home, in a business, or as a part of an industrial process. Jadi air yang telah beres digunakan dalam rumah atau dalam suatu kegiatan usaha atau dan dia sudah tidak digunakan lagi. Di Wikipedia mengartikan air limbah sebagai any water that has been contaminated by human use. Jadi semua air yang telah terkontaminasi oleh kegiatan manusia. Jadi itu menurut Wikipedia. Dan ini kalau menurut undang-undang seperti apa? Ini menurut undang-undang, air limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Jadi sisa berwujud cair. Nah, dan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan pembukaan rumah, makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Seperti itu. Ini masih general, dan kalau misalkan kita definisikan secara keteknikan yang di lapangan terjadi, ini definisi dari olahair.com dan juga yang diterima kontraktor, teman-teman kontraktor di lapangan. Air limbah adalah air yang mengandung limbah, ya, air yang mengandung limbah atau air yang mengandung polutan atau air yang mengandung cemaran yang secara nyata kandungan airnya itu 80-99%. Jadi polutan atau limbah itu ada dalam jumlah sedikit. Makanya di baku mutu kita melihat bahwa pencemar itu dinyatakan dalam ppm atau miligram per liter, yang berarti 1 bagian per sejuta. Jadi sedikit sekali. Jadi kalau teman-teman melihat ada misalkan air ini mengandung berapa ppm heavy metal, air ini mengandung berapa ppm arsen, seperti itu, bukan dibalik. Kadang saya menemukan di lapangan ada teman-teman yang mengartikan air limbah adalah ada limbah kecampur air. Kadang-kadang dia ada bensin kena air, dia masukin ke dalam bak IPAL. Kemudian dia ada misalkan ada makanan, ada airnya, ini disebutnya air limbah. Dia ada seperti itu. Tapi air limbah itu adalah air yang memiliki kontaminan ataupun polutan di dalamnya. Jadi dominannya air, ya. Seperti itu. Jadi kita sepakat dulu bahwa air limbah itu adalah air yang terkontaminasi, bukan bukan limbah yang berbentuk cair. Beda. Karena limbah cair itu bisa jadi limbah B3. Seperti oli bekas itu limbah cair kan? Limbah yang cair, ya enggak? Tanah bekas itu limbah cair, cat bekas atau cat yang reject itu disebutnya limbah cair, tapi itu bukan air limbah. Nah, kita mesti mengerti terlebih dahulu tentang hal tersebut. Kemudian air limbah tentu berbeda dengan limbah B3. Ini dari secara pertama dari baku mutu air limbah kita mesti pahami bahwa air limbah itu jelas berbeda dengan limbah B3. Jadi tidak semua limbah B3 itu bisa diolah dengan proses pengolahan IPAL. Jadi misalkan ada beberapa, saya nggak bilang customer ya, karena saya nggak mau, mereka definisinya aneh menurut saya. Jadi mereka menganggap IPAL atau instalasi pengolahan limbah bisa mengolah apa saja. Jadi mereka masukin tanah, mereka masukin susu apa yang bukan peruntukannya ke sana, dan tapi hasilnya harus tetap bagus. Nah, di sini pola pikirnya mungkin cukup salah.
Karena WWTP atau IPAL itu bukan magic box. Jadi yang ketika kita masukkan semuanya, keluarnya udah pasti bersih. Jadi ibaratnya gini loh, kita masak aja ya. Kita misalkan kita mau masak ayam panggang, ya enggak? Ayam panggang, tentu bahan-bahan masakannya ada ayam, ya kan? Ada garam, kemudian ada kecap, ada mungkin pakai cabai, ya enggak? Dan itu kita masak dengan metode tertentu. Kita bakar, kita panggang, kemudian kita oleskan kecap, kita panggang lagi, baru deh dia jadi. Coba kalau misalnya kita bahan-bahannya, saya mau bikin ayam panggang, oke, outputnya harus ayam panggang, oke, apa yang disediakan? Saya menyediakan tahu, oke, kemudian saya menyediakan, kecoa gitu kan. Saya menyediakan juga sebagai bahan utamanya, misalkan tempe busuk. Nah, kedua harus jadi ayam panggang. Nah, itu mulai nggak logis. Nah, jadi kita masih ingat bahwa air limbah itu air yang mengandung limbah B3 itu ya memang limbah B3. Dia mungkin kalau mengandung air, dia kandungan airnya cuma 10-20%. Jadi ini jelas berbeda. Dan WWTP atau IPAL itu bukan magic box. Semua ada peruntukannya, di mana dia dibangun untuk tujuannya apa, endingnya pun akan seperti itu. Oke, ini definisi baku mutu. Selanjutnya, baku mutu adalah air limbah atau ukuran baku mutu adalah batas atau jumlah unsur pencemar yang ditoleransi atau ditenggang keberadaannya dalam air limbah. Nah, jadi misalkan nanti kita lihat beberapa baku mutu ya. Kita lihat ada cukup banyak juga. Nah, ini sumber acuannya ada di nomor 5 tahun 2014, ada nomor 68 tahun 2016. Ini yang baku mutu limbah domestik. Kemudian ada yang di Jawa Barat juga kadang kita pakai karena saya beraktivitas biasanya di daerah Jabodetabek, kadang menggunakan ini di baku mutu di Pergub tahun 99. Kemudian ada Permen LH, RUU Limbah untuk industri pertambangan, ini untuk contoh yang spesifik ya. Kemudian ada Pergub DKI nomor 122 tahun 2005. Ini kita banyak pakai Pergub DKI, kadang ini yang jadi acuan banyak orang. Kalau di Jakarta seperti apa Pak? Ini Jakarta seperti ini, maka kebanyakan beberapa daerah minta coba Pak kita diikuti standar Jakarta seperti itu, walaupun dia mungkin agak jauh di Jakarta. Kemudian beberapa kota juga memiliki seperti di Kota Palembang, dia punya perda untuk air limbah baku mutu seperti apa, nomor 2 tahun 2003. Nah, ini contoh-contohnya apa saja yang dicakup di dalam peraturan tersebut. Seperti contohnya di Permen LH nomor 5 tahun 2014, ini mencakup 47 industri spesifik, 1 untuk kegiatan industri non spesifik. Kemudian menjelaskan pencabutan penggantian peraturan yang sebelumnya tahun 2000, yang sebelumnya mungkin ada yang tahun 99 atau di bawahnya, ini dicabut diganti dengan yang ini yang terbaru. Ada list spesifik yang harus dipenuhi, ini cukup banyak sekali. Kemudian ada ringkasan hierarki penggunaan peraturan. Ini nanti. Kemudian untuk tahun 2016 nomor 68, ini juga apa saja yang garis besarnya. Yang pertama adalah aturan pengolahan baik secara tersendiri maupun secara terintegrasi dengan sistem pengolahan limbah industri. Kemudian ada umum persyaratan teknis instalasi pengolahan air itu seperti apa, nanti kita akan bahas juga. Kemudian ada teknis pelaporan berkala untuk effluentnya seperti apa. Kemudian di sana juga kalau teman-teman baca atau ditelaah, ada memberikan list parameter kimia yang harus dipenuhi oleh effluent. Ini pH, TSS, COD, BOD, MOD, dan total volume. Kita kembali ke yang sebelumnya. Ini juga ada list spesifik parameter dan setiap industri itu berbeda. Ada yang mirip tapi ada tambahan parameter yang ini cukup banyak. Yang paling banyak itu adalah untuk industri non spesifik, dia bisa sampai sekitar 48. Makanya ketika saudara mau membuat sebuah WWTP, membuat sebuah IPAL, harus mengetahui peraturan mana yang mau dipakai, kemudian list parameter yang akan dikunci untuk baku mutunya apa saja. Jangan sampai sobat punya misalkan industri farmasi yang sobat pegang hanya misalkan untuk domestik saja, maka nanti bisa ada yang loss, karena di farmasi itu kadang-kadang ada fenol, ada kandungan zat aktif tertentunya juga diperhatikan di belakang, biasanya itu jadi baku mutu tambahan. Ini kemudian ada juga contohnya di Pergub, salah satu yang sering saya gunakan itu Pergub Jabar ya. Ini yang tahun 99 tentang baku mutu air limbah. Dia mencakup 42 industri spesifik, ada industri susu, pengalengan ikan,
kemudian dia penjagaan hewan cukup banyak, dan juga ada di sini kalau teman-teman cari teknik perhitungan pembebanan cemar maksimum dan pembuangan air limbah maksimum, teman-teman bisa lihat di Pergub Jabar ini. Kemudian dan ini hanya untuk berlaku di Provinsi Jawa Barat, tapi untuk teknik perhitungannya ini bisa teman-teman pakai secara nasional ya, karena ini umum. Dan kemudian dia juga ada memberikan beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Tapi kebanyakan teknis yang diberikan itu hanya strateginya harus seperti apa, kemudian pencatatan debit, mengenai bagaimana mesti mengolah, mengenai bagaimana teknik pengolahannya itu diserahkan kepada masing-masing vendor atau perusahaan, karena yang dikunci itu hanya outputnya saja, sedangkan inputnya itu tidak dikunci. Dan ada ini contoh salah satu baku mutu spesifik, dia dibuat peraturan tersendiri khususnya untuk air limbah industri pertambangan. Di sini utamanya yang dibahas adalah persyaratan umum pada titik penataan, kemudian parameter yang sepenuhnya seperti apa. Ini cukup sedikit ya, pH, TSS, mangan, dan Fe. Tapi mungkin untuk beberapa pertambangan atau pengolahan emas ya ada tambahan lagi nanti sesuai dengan kajian UKL ataupun AMDAL setempat. Dan yang pasti tiap tambang wajib memiliki kolam pengendapan seperti itu. Ini contoh Pergub DKI, ini sering dijadikan acuan data tulis. Bahkan yang Pergub yang ditandatangani oleh Pak Sutioso terakhir itu, dia sering kita jadikan untuk bahan perhitungan debit air limbah harian dan per penduduk atau per pengguna. Itu bisa kita lihat coba bisa di searching di googling, dia namanya Pergub DKI air limbah. Nanti dia akan keluar yang di bawah tahun 2005 ini dia. Seperti itu, dia ada memberikan rincian parameter spesifik untuk 32 industri, masih persyaratan teknisnya untuk saluran air limbah, kemudian syarat persyaratan suap pantau dan rekomendasinya. Kemudian dia juga mengecualikan hotel dan rumah sakit tidak termasuk limbah domestik, tapi ditetapkan secara khusus sebagai industri hotel dan rumah sakit dengan rincian parameter khusus, karena biasanya dia ada keluar namanya itu surfaktan. Ya ada parameter surfaktan yang harus dipenuhi, dan parameter dia ada parameter apa namanya total klorin yang harus dipenuhi juga. Nah ini contoh kota yang memiliki baku mutu tersendiri, ada di Palembang dia punya. Saya memberikan rincian parameter spesifik untuk 29 jenis industri, satu industri yang tidak disebutkan. Dia hanya berlaku untuk kota Palembang, tapi tidak menutup kemungkinan kota-kota di sekitarnya akan bercermin dari Palembang. Dari baku mutu air limbah dibandingkan dengan badan air terdekat untuk mendapatkan pengaruh limbah di industri terdekat. Persyaratan masih berbicara tentang persyaratan teknis sumber untuk saluran dan jangka waktu untuk pelaporannya. Nah ini yang penting hierarkinya, jangan sampai teman-teman nggak tahu apa yang mau dipakai nih gitu kan, di peraturan di sebagai acuan untuk baku mutu nanti F2-nya seperti apa nih. Pertama teman-teman lihat dulu apakah ada aturan kota atau kabupatennya. Kalau ada, itu yang harus dipakai. Misalkan teman-teman ada di Palembang bikin usaha pabrik tempe, maka lihat dulu ada nggak aturannya untuk baku mutu air limbah untuk industri pempek. Kalau ada, kita pakai yang ini. Kalau misalkan tidak ada, kita cari di provinsinya ada atau tidak. Dia Sumatera Selatan ya. Oh salah. Dia kalau bisa ada kita pakai. Kalau nggak ada baru kita pakai Permen LH seperti itu. Jadi kita tidak semata-mata langsung masuk ke Permen LH. Biasanya kita lihat di provinsi ada atau tidak, atau di kota atau ada atau tidak. Dan saran saya, teman-teman bagusnya sih mengecek yang ini, yang kota terlebih dahulu gitu. Jadi tanya ke dinas setempat peraturan mana yang mau digunakan. Jadi jangan langsung mengikuti acuan yang diberikan oleh kontraktor atau perkiraan sendiri seperti itu. Ini beberapa parameter populer yang akan saya jelaskan nanti. Tapi ini saya singkat saja. Yang pertama, ini sangat banyak sekali, hampir setiap PWTP pakai. Ada pH, yaitu derajat keasaman, COD, chemical oxygen demand. Dia adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasikan zat-zat organik ataupun anorganik di dalam air limbah. Kemudian ada biological oxygen demand. Dia adalah jumlah oksigen yang diperlukan oleh biologi makhluk hidup untuk mengoksidasikan zat-zat yang ada di dalam air limbah. Kemudian ada TSS, total suspension solid, jumlah lumpur mudahnya, amonia, minyak dan lemak. Nah ini ada parameter lainnya, ini cukup banyak, biasanya dipakai di industri plating ataupun industri pupuk dan lainnya. Ada unsur logam, fosfat, sulfida, sulfat. Sulfida dan sulfat ini berbeda. Sulfida ini S, dia
unsur sulfida itu dia berdiri sendiri, biasanya dia ditandai dengan ada warna hitam dan baunya cukup busuk. Kemudian ada sulfat, TBS, keluar bebas, cyanida, fenol dan lainnya. Ada parameter tambahan biasanya untuk yang tidak dapat diperaturan di baku mutu, seperti parameter dioksin atau dia limbah dengan limbah radiasi. Dia parameternya khusus, biasanya nanti ada agreement ataupun biasanya dari hasil KLP atau tinjauan atau kajian lingkungan seperti apa itu yang akan digunakan. Nah, itu sudah itu dia presentasi tentang parameter baku mutu air limbah untuk Indonesia. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak atau mau belajar tentang water dan wastewater treatment knowledge, saya sarankan teman-teman untuk mampir ke olahair.com. Ini salah satu website yang saya kelola dan insya Allah rutin untuk update sebulan sekali ya minimal untuk tentang pengetahuan seputar water treatment. Atau teman-teman bisa meminta training kepada kami dengan menghubungi nomor ini ataupun bisa dengan meng-email tentang ini. Trainingnya kalau misalkan training in-house atau yang dipanggil langsung biasanya kita berbayar. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ilmu yang mungkin gratis, teman-teman bisa banyak baca di olahair.com atau itu ikut subscribe aja di channel ini sehingga teman-teman bisa mendapatkan update pengetahuan tentang water treatment. Nah, ini salah satu contoh training sudah kita lakukan. Kita upgrading capacity dari 12.000 ton sehari sampai ke 18.000 ton sehari. Nah, ini kita juga pernah jadi narasumber teknik pengolahan air limbah ramah lingkungan di acara Jabar. Kita juga pernah jadi studi nasional untuk representasi dan sistem desa nasi. Ini salah satu contoh pengolahan limbah di customer kami. Ini salah satu customer yang beberapa teman-teman saya bilang ini impossible untuk diolah, tapi ternyata alhamdulillah kita bisa dan masuk baku mutu, hasilnya bagus sekali. Dan ini sekilas tentang perusahaan kami. Kami adalah perusahaan yang berfokus di pekerjaan instalasi water dan wastewater treatment, dan sejak didirikan hingga saat ini telah mengerjakan 100 proyek di seluruh Indonesia. Bisnis kami mengerjakan water treatment, reverse osmosis dan seawater desalination, itu SWRO. Kemudian ada wastewater treatment, ada eco-friendly binding. Kita bikin juga TPS B3, movable hazardous container, jadi TPS bergerak, dan juga recycle water system. Alhamdulillah saat ini kita sudah mengerjakan pekerjaan cukup banyak, dan mudah-mudahan teman-teman yang subscribe atau penonton di channel ini bisa menjadi salah satu customer kami. Untuk tantangan lebih lanjut, teman-teman bisa visit ke ceminasa.com. Oke, itu dia. Mudah-mudahan kita semua dapat berhubungan lebih jauh dan kita bisa saling berbagi tentang pengetahuan water dan wastewater treatment untuk Indonesia yang lebih bersih dan lebih hijau. Salam hangat dari olahair.com.